Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta, sirine polisi dan teriakan massa demo bercampur menjadi satu pada malam itu. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tak pernah menyangka langkah kecil mencari nafkah akan berakhir di sana. Sebuah mobil rantis polisi melaju kencang hingga menabrak tubuhnya tanpa memberikan kesempatan terakhir untuk berpamitan. Mobil rantis tersebut kabur melarikan diri dari tanggung jawab. Sementara Afan, saudara, harus kehilangan nyawa dari kekacauan yang bukan salahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memeluk salah satu anggota keluarga korban di RSCM Jakarta pada Jumat dini hari. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang ditabrak rantis polisi, tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kapolri menyampaikan rasa duka cita dan meminta maaf atas insiden yang membuat seorang pengemudi ojek online tewas. Nanti kita akan rapatkan, yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kabar yang datang bagai petir di siang bolong. Ibunda Afan histeris mendengar anak yang disayang pergi untuk selamanya. Afan yang sedang mencari nafkah pulang tinggal nama. Saudara, ribuan pengemudi ojek online mengiringi jenazah Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang ditabrak rantis Brimob. Para ojol ini berangkat menggunakan sepeda motor menuju TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta. Hal ini sebagai bentuk duka cita dan solidaritas bersama sesama pengemudi ojek online. Dan saudara, ibunda Afan tak kuasa menahan tangis saat mengantarkan anaknya ke peristirahatan terakhirnya. Afan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turut menghadiri pemakaman dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas kematian Afan Kurniawan. Kapolda Metro Jaya juga menekankan Polri akan profesional dan transparan dalam penanganan kasus kematian Afan Kurniawan. Akan profesional ya dalam menyikapi ini dan akan proses ya, dan tadi malam pun dari Kadipropam sudah menyampaikan bahwa 7 orang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan sudah akan penahanan. Dan mungkin untuk kedepannya kita sudah tahu, nanti akan lihat secara transparan ya, secara objektif. Ya, mungkin dari semua pihak bisa mengikuti sampai di mana proses penyidikannya itu. Saudara, Afan Kurniawan, pengemudi ojol 21 tahun itu bukanlah bagian dari kerumunan, bukan pula pengambil kebijakan. Saat kejadian, ia hanya menunaikan pekerjaannya, mengirim pesanan makanan dan berharap segera pulang untuk membawa sedikit rezeki bagi keluarganya. Namun, takdir berkata lain. Sebuah mobil kendaraan taktis milik polisi melaju kencang menembus kerumunan. Dalam sekejap, tubuh Afan terhempas dan akhirnya tewas. Ini memang kepribadiannya yang gigih. Sebenarnya ayahnya juga masih bekerja sebagai ojol juga. Tapi anak ini memang punya kepribadian yang memang taat sama orang tua, satu. Jadi setiap apapun kekurangan,
Ternyata nih anak walaupun penghasilannya hanya dari ojol, jaga portal, dia pintar menyimpan dan menyisihkan uang gitu. Jadi ketika orang tuanya perlu butuh, itu insya Allah pasti selalu diusahakan, apalagi adiknya yang masih sekolah gitu. Afan hanyalah korban dari aksi demo yang bergejolak di depan gedung DPR RI. Demo yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir tidak juga mendapatkan kabar yang menggembirakan. Bahkan gelombang demonstrasi pecah pada beberapa titik di Jakarta dalam sepekan ini. Dalam aksinya, saudara, massa memprotes kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR RI. Publik menilai kebijakan itu tidak layak di tengah sulitnya ekonomi masyarakat. Tunjangan fantastis yang diterima anggota DPR juga tidak sepadan dengan kinerja mereka yang dinilai tidak memuaskan. Salah satunya adalah tunjangan rumah dinas yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Dan inilah, saudara, beberapa tunjangan yang diterima anggota dewan kita yang terhormat, yang tengah disorot publik. Kita tengok bersama. Yang pertama, saudara, ada tunjangan jabatan. Besarannya variatif antara ketua, wakil ketua sampai anggota. Berkisar mulai dari 9 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Ada juga tunjangan beras, nilainya Rp30.000 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga anggota DPR. Kemudian tunjangan penghasilan senilai Rp2.699.000 yang dibebankan ke kas negara. Padahal, saudara, para pekerja biasa dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21 sebesar 15 hingga 35% tergantung besaran penghasilan per tahun. Dan selanjutnya, saudara, ada tunjangan komunikasi yang nilainya cukup fantastis. Mulai dari 15 juta hingga 16 juta rupiah. Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000. Ada tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai 50 juta rupiah. Angka-angka ini jika dibanding tunjangan anggota DPR periode 2019-2024 mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Sebenarnya, saudara, apa alasan sampai harus riuh dan gaduh soal tunjangan anggota DPR ini? Kita coba lihat secara keseluruhan gaji dan tunjangan anggota DPR periode saat ini. Dengan gaji pokok anggota DPR yang berkisar 4,2 hingga 5 juta rupiah. Ditambah serangkaian tunjangan yang didapat mulai dari tunjangan melekat dan tunjangan lain. Dengan total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai 104 juta rupiah. Artinya, saudara, dengan angka segini kalau kita hitung per hari tanpa libur, anggota DPR mendapatkan gaji sebesar kurang lebih 3,4 juta rupiah per hari. Ini tentu jumlah yang sangat fantastis, setidaknya jika dibandingkan pendapatan warga pada umumnya. Saudara, serangkaian itu membuat warga protes hingga akhirnya demo yang berujung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran yang melakukan protes di depan gedung DPR RI. Massa berhamburan menghindari gas air mata. Kepolisian menurunkan lebih dari 4.500 personel untuk mengamankan aksi di gedung DPR RI. Sebelumnya demonstrasi yang dilakukan di DPR juga berujung ricuh kala massa memprotes tingginya tunjangan anggota DPR. Saudara, massa aksi demo di DPR RI akhirnya mundur bahkan hingga memasuki jalur tol dalam kota untuk menghindari gas air mata. Aksi demonstrasi di DPR hari ini merupakan yang kedua usai terjadi pada Senin lalu. Masyarakat yang akan melintas diimbau menghindari kawasan DPR dan sekitarnya.